Oke, jumpa lagi di materi ini kita akan membahas mengenai pemrograman bahasa C, yaitu function. Ya, apa itu function? Ya, bagi yang udah pernah belajar bahasa pemrograman Java atau pemrograman tingkat tinggi yang lainnya, pastinya tidak asing dengan yang namanya function ini. Nah, tapi yang ingin saya share di materi kali ini bahwa function itu ternyata pertama kali digunakan itu saya kira dulu di Java. Tapi ini di C ternyata sudah ada loh. Nah, jadi ya function di Java mungkin bisa saja mengadopsi dari function yang di C. Nanti akan kita lihat sintaknya seperti apa dan bisa diambil kesimpulan sendiri ya. Nah, di function itu apa? Ya, bagi yang belum tahu, function itu adalah kumpulan kode. Ya, ini salah satu keunggulan dari object oriented programming ya. Jadi level abstraksi, enkapsulasi, kode yang banyak, yang ruwet, tapi dipersingkat dan dikumpulkan jadi satu. Nah, sehingga kita tidak perlu tahu seruat apakah kode program itu. Kita tahunya hanya memanggilnya saja. Nah, tujuan dari function ini apa? Ini untuk menyederhanakan kode program. Nah, jadi kode program yang sama tidak perlu diulang berkali-kali. Ya, endingnya efisiensi ya, efisiensi waktu, menghemat tenaga, dan struktur programnya nanti bisa reusable. Ya, bisa digunakan berulang-ulang. Ya. Ya, function ini ya fungsi divisi ini ya merupakan fungsi bawaan yang disediakan oleh bahasa C ya dalam hal ini ya. Nah, di fungsi bawaan itu seperti SGRT, println, printf, strlen ya, stringlen ya. Itu fungsi bawaan semua. Nah, caranya kita tahu itu sebuah function itu seperti apa? Nah, sintaknya sederhana saja ya, seperti kelas ya. Jadi kita deklarasikan tipenya apa? Oh, ini tipenya integer, nama fungsinya, kemudian parameter ya. Ini ada yang suka nyebut parameter atau argumen ya, disesuaikan saja lah. Nah, kemudian dibuat kurung buka dan kurung tutup. Nah, variasi dari function itu ada yang punya kembalian seperti ini return x, kembaliannya variabel x, atau ada yang tanpa nilai kembalian. Bisa saja tanpa nilai kembalian. Nah, berikut ada contoh nih, demo function ya, demo function. Nah, functionnya kita beri nama function jumlah. Nah, kemudian ada yang namanya tadi ya parameter atau argumen. Ya, parameter argumennya nanti diisi variabel x dan y. Nah, nanti akan kita lihat bagaimanakah cara memanggil fungsi. Cara manggilnya sederhana saja. Nama fungsi kurung buka kurung tutup ya. Kurung buka kurung tutup ya, bukan kurung kurawal. Ya, yuk cara bacanya bagaimana program ini? Ya, pertama kali ketika membaca program itu yang dicari pasti fungsi main ya. Dan main ini berarti kan fungsi ya. Nah, berarti kita sudah memakai fungsi ini dari pertama belajar bahasa C. Nah, in mind kemudian tahu-tahu dia cetak nih. Apa nih kok tahu-tahu langsung minta nota ya. Nah, belum dapat barangnya. Nah, barangnya nanti disembunyikan. Nah, dicetak persen D. Persen D itu apa? Berarti mau mencetak sebuah integer. Integernya ada di mana? Di ini ya. Fungsi namanya jumlah. Ya, cek. Oh, jumlah tipenya integer ya.
Kemudian tadi ya parameter X, Y, ya. Parameternya mana ini? Angka 2 dan 3. Kok bisa dibilang X, Y? Lah ini ya. Jumlah in X in Y. Berarti parameternya isinya X dan Y. Ya, di sini ditulisnya 2,3. Ini artinya bukan 2,3 ya. Ini artinya variabel X diisi nilai 2, variabel Y diisi nilai 3. Nah, jadi ketika manggil fungsi ini ya, masuk ke baris kode yang ini, in hasil sama dengan X plus Y. Nah, berarti di sini sampai sini X nilainya berapa? 2. Y nilainya berapa? 3. Hasil berarti nilainya berapa? 5. Nah, kemudian return hasil, return 5. Maksudnya gimana? Ketika fungsi ini dijalankan, nah, dia menghasilkan nilai 5 dalam studi kasus ini. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, ini kita praktekkan ya. Ini pakai JDoodle. Nah, hasilnya 5. Hasilnya 5. Nah, ini abaikan saja ya nih ya. Nah, enggak penting. Nah, itu demo yang pertama. Ya, ini demo yang kedua. Apakah ada bedanya dengan yang pertama tadi? Ini yang pertama, yang kedua, ini yang pertama. Apakah ada bedanya? Ya, ada ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama tadi kan hanya printf saja dan di sini fungsinya. Nah, ini kita pakai cara yang berbeda. Cara berbedanya gimana? Nah, ada orang yang mungkin style programnya gini. Kita buat variabel namanya hasil, tipenya in, dan ini menampung fungsi dari jumlah. Nah, jumlah tadi kan sama ya. Ini ya. Nah, dan di sini X, Y. Nah, kemudian hasil sama yang tadi ya, hasilnya berarti 5. Return hasilnya nilainya berapa? 5. Nah, sampai di sini berarti nilainya berapa? 5. Ketika dicetak variabel hasil, hasilnya berapa? 5. Ya. Ya, hasil yang sama ya, hasil yang sama persis tapi dengan style programming yang berbeda. Hasilnya seperti apa? Ini ya hasilnya. Hasilnya sama dengan demo yang pertama. Sama. Ya. Nah, kalau gitu Pak, efektif yang mana? Nah, nanti untuk menjawabnya silakan bandingkan dengan style program yang berikut. Nah, style program yang berikut. Ini sederhana nih, tidak keluar printf-nya, tahu-tahu di fungsi mainnya dia langsung jumlah 2,3. Maksudnya bagaimana jumlah 2,3? Ya, 2 diisi ke X, 3 diisi ke Y. Ya. Berarti sama ya, X2, Y3 hasilnya 5. Kemudian cetak hasilnya 5. Nah, jadi di fungsi main dieksekusi aja nih, jumlah hasilnya akan keluar hasil 5. Ini ya contohnya ya. Nah, bukti sudah dijalankan, hasilnya sama 5. Ya, oke, kira-kira gitu ya. Fungsi ya. Ada kelihatan bedanya enggak? Nah, ini saya tegaskan lagi ya, ini saya tegaskan lagi. Kalau di fungsi demo yang pertama ya, ya, dan yang kedua, itu kalau kalian perhatikan ada bedanya ya. Bedanya apa? Fungsinya ada returnnya. Nah, sedangkan demo yang kedua juga sama ya, ada returnnya. Tapi bandingkan dengan yang ketiga mana returnnya? Tidak ada. Nah, jadi apa sih bedanya fungsi yang ada return dan tidak ada returnnya? Ya, boleh tulis ya di kolom komentar ya. Bedanya apa?
Nah, dan kalian lebih suka pakai yang mana? Silahkan berkomentar. Oke, gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.